Hello, good morning students. Welcome back to our English class now. And I hope all of you are in a good condition and ready to join with our class today. And now we will study about chapter 2. It is about pronoun. Oke anak-anak, pada pembelajaran minggu lalu kita sudah belajar tentang how to introduce yourself. Bagaimana cara memperkenalkan diri. Dan hari ini kita akan belajar tentang pronoun atau kata ganti. Okay, in English, there are 4 types of pronouns. Dalam bahasa Inggris ada 4 buah jenis pronouns. The first one is pronouns for subject. Okay, di sini ada I, you, we, they, she, he, it. And then the second one is pronouns for object. Ketika I di sini sebagai subjek, maka objeknya berubah jadi me. You tetap you, we jadi us, they jadi them, she berubah jadi her, he jadi him, and it tetap. Nah, sekarang the third one is possessive adjective. Di sini ada my, your, our, their, her, his, and its. And the last one is possessive pronoun. Ada mine, yours, ours, theirs, hers, his. Oke. Perbedaannya akan kalian ketahui ketika sudah masuk dalam kalimat. Nah, sekarang I will give you some example about the sentences of pronoun as a subject. Di sini ada beberapa kalimat di mana pronoun tersebut berfungsi sebagai subjek. Ingat kalau subjek itu di awal kalimat. Jadi pronoun tersebut letaknya di awal. Contohnya tadi yang I am a student. Yang saya garis bawahi, the word which I underlined is a pronoun subject. You are very smart. We eat meatballs. They work in the office. She sings beautifully. He draws a picture. It is a beautiful scenery. Jadi kesemua ini subjeknya berada di awal kalimat. Oleh karena itu dia dinamakan pronoun subject. I have some example about pronoun as object. Di sini ada kalimat pronoun sebagai objek. Lihat letaknya tadi untuk pronoun objek ada me, you, us, them, her, him, dan it. Dia letaknya sebagai objek. Objek itu terletak setelah predikat kalau dalam bahasa Indonesia. Atau kalau dalam bahasa Inggris terletak setelah verb. Verb itu kata kerja. Contoh kalimatnya, Sinta meets me. Sinta bertemu aku. Nah, aku di sini sebagai objek, bukan sebagai subjek. Tidak boleh Sinta meets I, tidak boleh. Harus Sinta meets me. Berikutnya, Dita calls you. Dita memanggil kamu. Next, Yohana greets us. Yohana menyapa kita. Tidak boleh Yohana greets we. Tidak boleh. Next, the teacher talk to them. Guru itu berbicara pada mereka. Intan sits next to her. Dika stands beside him. Terakhir, I like it. Oke, next. Contoh kalimat possessive adjective. Yang namanya possessive itu kepemilikan.
Possessive adjective berarti setelah kata possessive adjectivenya ada benda. Benda yang merupakan milik ini tadi. Ya, contohnya tadi kalau I berubah jadi my. My mother berarti artinya ibuku. Setelah kata my ada benda yaitu mother. Kalimatnya, my mother is a teacher. Ibuku seorang guru. The second sentence, your class is in 7A. Kelasmu ada di 7A. Our English teacher is Miss Stella. Their house is comfortable. Rumah mereka nyaman. Her bike is new. Sepedanya baru. His brother is cute. Dan yang terakhir, its tail is long. Ekor hewan itu panjang. Jadi di sini kalau kamu menggunakan possessive adjective terletak di awal kalimat dan setelah kata possessive-nya harus ada bendanya masing-masing. Di sini ada class, English, mother, house, bike, brother, dan tail. Oke, yang terakhir. Contoh kalimat possessive pronoun. Nah, possessive ada dua. Yang pertama possessive adjective yang menggunakan benda. Terus berikutnya possessive pronoun tanpa menggunakan benda dan biasanya terletak di akhir. Nah, kalau tadi possessive adjective my mother, my class, sekarang berubah menjadi mine. Tapi setelah kata mine ini tidak ada benda yang mengikuti. Contoh kalimatnya, this umbrella is mine. Payung ini milikku. Nah, setelah kata milikku tidak ada benda lagi yang mengikuti. Jadi bedanya di situ ya. Setelah bedanya antara possessive pronoun dan possessive adjective. Kalau possessive adjective diikuti benda, kalau possessive pronoun tidak diikuti benda dan biasanya terletak di akhir. Contoh kalimat berikutnya. The white flower is yours. Bunga putih itu milikmu. Nah, setelah kata milikmu sudah titik, tidak ada lagi kalimat atau benda. Next, the new house is ours. Rumah baru itu milik kami. Nah, titik tidak ada benda yang mengikuti. This isn't our car, it is theirs. Ini bukan mobil kami, ini mobil mereka. Next, Rima borrows my pen. She lost hers. Rima meminjam penku. Dia kehilangan miliknya. Nah, miliknya di sini maksudnya pennya Rima. Tapi setelah kata hers tidak ditambahi bendanya. The last sentence, Bima has new bike. The blue is his. Bima mempunyai sepeda baru. Yang berwarna biru itu miliknya. Nah, saya harap kalian bisa membedakan antara possessive pronoun dan possessive adjective. Saya kembali ke slide sebelumnya. Oke, sekarang Budian lanjutkan untuk latihan soal kalian. Nah, Budian harapkan dalam latihan soal ini kalian bisa menerapkan penggunaan baik itu pronoun sebagai subjek, pronoun sebagai objek, ataupun pronoun sebagai possessive adjective dan pronoun sebagai possessive pronoun. Oke, contoh soalnya. Saya punya 10 soal di sini. Silahkan kalian tulis dulu dan kalian kerjakan. Nanti setelah itu jawaban kamu akan kita bahas bareng-bareng di kelas ini. Oke, thank you for today. Selamat mengerjakan, selamat berlatih. Tetap semangat dalam belajar bahasa Inggris because English is easy and enjoyable. Thank you.